واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Saling, ya, bersaing, takatur, tafaul. Kalau bahasa Maduranya itu jung-jungan. Apa bahasanya? Jung-jungan, yang-iangan. Nah, pokoknya supaya lebih. Ya, jadi ini orang membanggakan diri, menyombongkan diri supaya banyak. Biasanya kebanggaan itu seperti di surat Al-Hadid. Ya, dalam surat Al-Hadid, apa bunyi surat Al-Hadid? Wa takatsurun fil amwal wal aulad. Mereka jung-jungan, banyak-banyakan, bangga-banggaan, ya, sombong-sombongan, fil amwal wal aulad, fil aulad wal amwal. Biasanya dua ini yang banyak orang membanggakan diri, menyombongkan diri. Kenapa? Karena dua ini yang dianggap paling mudah. Ya. Dari alhaakumut takatsur. Alha dari apa? Alha dari apa? Antum lalai dari apa? Ya, lalai dari kewajiban, lalai dari tugas. Kalau bukan kewajiban nggak dikerjain nggak apa-apa. Misalnya antum masuk tol, yang antum masuk tol, antum nggak baca rambu-rambu, yang antum baca iklan. Nah, yang dibaca iklan, rambunya nggak dibaca, sampai mana nanti? Ya, antum hidup dikasih pedoman ininya nggak dibaca. Ya, ini manusia sekarang gitu, semua dikerjakan kecuali kewajibannya. Manusia hidup kewajibannya satu, beribadah. Semua dikerjakan, makan, rekreasi, main, semua kerjakan kecuali kewajibannya, kecuali beribadah. Nah, itu namanya alha. Ya, antum di santren semua dikerjain kecuali belajar. Nah, itu berarti antum lalai. Ya, kalau antum pulang nanti bawa badan tambah besar, ya, bawa baju tambah banyak, kalau nggak bawa ilmu dianggap gagal. Ya, alhaakumut takatsur. Orang hidup ini lalai gara-gara jung-jungan harta, yang-yangan, banyak-banyakan. Anak saya cerita, kalau antum sekarang kan ceritanya kayak gitu. Tapi kalau bapak-bapak tuh cerita anaknya mana gitu. Ya. Nah, hatta zurtumul maqabir. Coba bayangkan nih. Ya, cukup dengan 3 kata menggambarkan hidup kita selama di dunia bahwa kita tuh lalai kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kubur. Maksudnya sampai kalian mati masuk kuburan. Bukan sampai kamu ziarah kubur. Nah, ziarah kubur, masuk kuburan. Ya, kalau kita masih hidup, ada satu pelajaran. Satu, bahwa kita pasti mati. Itu aja pelajarannya. Kalau antum dengan lihat orang mati, lihat orang dikubur, pergi ke kuburan, tidak sadar kepada amal, berarti antum tidak bisa dinasihati. Karena orang mati itu menasihati kita. Tapi kalau kita nggak ada perubahan, berarti kita tidak ternasihati. Kalau sudah tidak ternasihati oleh kematian, antum terus kehidupan itu gitu. Ya, jadi ya tadi ini yang berat nih. Orang kita sekarang hidup di Indonesia terutama, ya, sehingga orang Islam tuh jadi terpuruk gara-gara alhaakumut takatsur. Ya, yang semula umat Islam tuh kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas selama 1300 tahun umat Islam berkuasa, lalu hampir 100 tahun umat Islam tidak berkuasa. Pada tahun 1924 ya, khilafah Islam jatuh. Lalu 1948 PBB berdiri tanpa menyertakan umat Islam. Ya, ada komunis, ada sosialis, ada Amerika, ada Eropa 25 yang punya hak veto. Hadiahnya adalah memberi Israel negara tempat di Palestina. Itu hasil kekalahan umat Islam. Terus sampai sekarang umat Islam ini masih kalah. Kenapa kalah? Karena sakit. Sakit apa? Sakit wahan. Yang aslinya khairul ummah, umat terbaik gitu ya, sekarang menjadi umat tak berharga. Antum bagaikan hidangan yang diperbutkan oleh orang. Antum hanya menjadi konsumen, antum hanya menjadi pelayan, antum pergi ke luar negeri hanya menjadi TK Indonesia, TK wanita, kayak gitu. Sehingga Nabi mengatakan anta gusa ka gusa as-said, kamu seperti seperti buih, seperti busa, kayak busa sabun tuh. Busa itu kenapa? Satu, enggak ada beratnya. Dua, enggak ada harganya. Tiga, enggak ada nilainya. Untuk lihat umat Islam sekarang main-main, dipermainkan. Nabi, apa jumlah kami sedikit? Kata sahabat tuh. Oh enggak, kamu jumlahnya banyak, waktu itu banyak. Ya, tapi kualitasnya kualitas apa? Yaitu kualitas sakit wahan, sedang sakit wahan. Sakit wahan itu apa? Mungkin James Riyadi yang dari Cina itu tahu hadis itu. Orang Islam sakit wahan. Siapa sakit wahan? Cinta dunia, takut mati. Dulu para tabi'in bilang, kalian tuh gimana hidup? Kata sahabat-sahabat dulu. Kenapa? Orang yang cinta dunia jelas takut mati. Kenapa? Karena kamu membangun dunia, mengambrukkan akhirat. Siapa yang siap mati? Dulu kami katanya, kami itu membangun akhirat, dunianya pas-pasan, sehingga kapanpun mati itu nggak jadi masalah. Ya, kawan saya di Sampang kerja ini capek, rumahnya selesai, habis selesai 6 bulan berikutnya mati. Jadi hidupnya untuk itu orang Islam, untuk makan senang-senang. Nah, jadi ayat ini mengatakan alhaakumut takatsur. Ya, orang tuh kalau banyak uangnya, banyak ininya. Orang Indonesia hari ini seperti itu. Kalau antum nggak bermental pejuang, ya baru, ya kan banyak itu. Bunuh diri, minta dibeliin HP, minta sepeda motor. Kadang menjual diri demi HP dapat gini. Itu rusak-rusak ceritanya. Akibatnya gitu. Ya, mereka membeli dunia dengan menjual akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka mati. Jadi seolah-olah hidup itu sebentar aja. Lupa, tiba-tiba mati. Nah, orang biasanya kalau mau mati itu ingat. Kapan antum ingat-ingat yang antum tidak kerjakan?
saat sakit, kalau sakit itu jadi ini gini. Kenapa? Cuma tidur di tempat gak ngapa-ngapainnya, pikiran jalan terus gitu. Ya, kalau sedang sibuk ini main. Coba antum cuma main game terus pulang, nggak ingat yang lain, makan aja nggak ingat, sampai disuruh berkali-kali sama ibunya itu. Nah gitu. Ya, jadi kalau antum sakit itu nikmat dari Allah. Kalau bisa membuat sadar, ya akan bersalah. Zurtumul maqabir, sampai mengunjungi kuburan. Mengunjungi maksudnya bahwa kuburan bukan tempat tinggal. Paham ya? Bahwa kuburan bukan tempat tinggal. Kenapa? Karena Allah hanya mengatakan menziarahi, berkunjung. Ya gitu. Kamu ada orang teman, kamu dari mana? Di sini. Enggak, saya cuma berkunjung. Nah, ntar lagi saya cabut, gitu. Ntar lagi saya pulang. Nggak ada kuburan itu dibilang tempat tinggal, nggak ada. Kuburan itu dibilang hanya tempat ziarah. Mengesankan bahwa kita tinggal di kuburan itu tidak selamanya, sementara. Ya, hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk kuburan. Nah, kuburannya banyak lagi, kuburan maqabir, maqbarah. Ya, kubur itu lubang, itu kubur. Kalau lubangnya ditambah ke sini namanya lahat. Kalau menggali lubang gini kubur. Kalau ada yang ke sininya lahat. Orang dulu nggak pakai kayu banyak-banyak kan, dimasukkan gini lahat. Orang sekarang kuburannya pakai peti, sebagian tuh. Ada yang kuburannya pakai kamar-kamar gini, ada macam-macam. Tapi kuburannya Nabi dipendem di tanah. Ya, anjurannya Nabi kuburannya dipendem di tanah. Ya gitu. Nah, yang di atas itu bukan kubur lagi. Yang di atas itu namanya pusara, dorih. Yang gini itu dorih. Jadi yang diperbaiki orang itu dihias begini itu bukan. Kalau orang Indonesia kuburan itu lokasinya makbar namanya. Jamaknya maqabir, hatta zurtumul maqabir. Kalla. Nah, ini disebut di sini terapi. Ya. Ya. Di sini dibilang at-takatsur, cinta dunia meninggalkan akhirat. Nah itu. Dan itu watak ya, manusia itu dilahirkan mencintai dunia. Untuk tidak mencintai dunia harus perjuangan, harus mujahadah. Ya gitu. Ya. Anehnya manusia itu ya, kondisi itu berubah, berkembang gitu. Antum pertama ya, lagi gini nih, pengen punya sepeda motor. Sudah punya sepeda motor terus pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen punya truk. Memang bisa tuh gitu. Iya. Apa tadi? Min qalbin la yashba'. Allahumma inni a'udzubika. Di antara itu min qalbin la yashba', atau min nafsin la yashba', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', dari hati atau jiwa yang enggak puas-puas. Nah, manusia zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Innal insan li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyadid wa innahu li hubbil khair lasyadid. Khair di situ artinya mal. Sungguhnya dia amat sangat mencintai harta. Padahal harta itu bikin capek kadang-kadang. Kayak gitu.
Ya, antum bikin rumah tuh yang jangan gede-gede, yang fungsional aja. Bikin gede-gede nanti nggak sempat nyapu, nggak ini kotor, ini banyak yang rusak. Coba lihat rumah yang penghuninya yang tinggal berdua orang tua-tua itu. Wah, disemrawut, nggak rapi. Saya beberapa datang ke orang yang sudah tua, sakit, anaknya banyak, tapi sudah pergi pindah-pindah, pisah-pisah gitu. Nggak terurus. Dia tidur di kasur yang nggak bersih gitu, nggak ganti. Padahal anaknya tuh ada yang model kedokteran gitu, keperawatan atau begitu. Ya, anak tuh belum tentu sempat ngurusin ibunya. Antum sibuk dengan dunianya sendiri. Ya. Kalla itu jawaban bahwa yang sebelumnya itu tidak bakal. Kalla. Ya, jangan sekali-kali kalau kalla, tidak. Tidak aja lebih gampang. Ya. Cinta dunia, sibuk mencintai dunia, kenikmatan dan hiasan dunia, biasanya anak dan harta melalaikan kamu dari taat akhirat hingga mati. Terapi. Ya, di sini kita tulis jawabannya, obatnya orang yang terlalu mencintai dunia. Terapi itu obat gitu ya. Ya. Kalla saya'lamun. Ketahuilah ya, kalian akan tahu nanti. Nah, summa kalla saya'lamun. 2 kali. Kenapa 2 kali? Ada yang mengatakan takkid. Takkid itu menegaskan yang pertama, menguatkan yang pertama. Tapi ini tidak biasanya. Kalau takkid biasanya tidak pakai summa. Karena summa itu ada jarak. Ya. Kalau takkid itu kalimatnya sama biasanya. Misalnya fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i, lafadznya sama. Takkid. Kalau ini ada summa kalla saya'lamun. Maka di tafsir itu mengatakan ini berbeda. Seperti inilah, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Nah, usri itu sama dengan 1, yusra 2. Ya, usri sama dengan 1, yusra 2. Kenapa? Karena usrinya itu ada alnya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kalau dia nakirah itu lain-lain, sendiri-sendiri. Kalau ada alnya berarti yang itu gitu. Sehingga diartikan sesungguhnya bersama 1 kesulitan ada 2 kemudahan. Jadi, jadi kalau antum kesulitan berarti akan naik, akan ada kemudahan. Berikutnya, kalau antum nggak pernah sulit, sekali nemui kesulitan besar banget. Ya, itu sudah dipelajari. Kalla saya'lamun, tidak. Kamu pasti tahu. Kapan? Orang biasanya kalau mati nanti akan tahu nasibnya. Kalau mau mati gini ketemu malaikat nanti tahu bayangannya. Ya. Di dalam surat cantik ya, surat Maryam kalau nggak salah ya, surat Maryam. Ya, fasaya'lamuna man immas sa'a immal adab wa immas sa'a. Jadi gitu. Orang kalau mati dia tahu apakah dia melihat azabnya atau melihat tanda kiamat. Fasaya'lamuna man huwa syarrun makanan wa at'afu junda. Nanti dia tahu bahwa dia ternyata yang lemah itu ini saya gitu. Cuma dia sudah tidak bisa kembali ke dunia. Nah, ada yang mengatakan yang pertama itu kalla saya'lamun ketika sedang nazak mau meninggal.
Tsumma kalla saya'lamun, ketika di kuburan. Jadi kita kalau sadarnya seperti itu terlambat. Lebih baik sadarnya itu sekarang. Jadi gitu. Ya. Nah, di sini dibilang ilmu yakin. Kalla law ta'lamuna ilmul yakin. Nah, antum lihat tuh gambarnya ya. Yang pertama, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pertama lam, ada lam tuh alhaakumut takatsur, lam bacanya supaya disambung. Mana itu? Kemudian ada huruf qaf lam, dianjurkan berhenti. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Tidak ada penjelasannya di situ. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Stop. Ya, kalian akan tahu ilmu yakin. Ilmu yakin itu antum cukup baca Quran, baca hadis, mendengar, antum yakin itu ilmu yakin. Bahwa di kuburan orang disiksa berdasarkan Quran dan hadis, itu sudah yakin. Itu namanya ilmu yakin. Itu. Kalau antum masuk kuburan, itu namanya apa? Hakul yakin. Itu. Ada siksa neraka, antum sudah tahu, itu namanya ilmu yakin. Kalau antum masuk kuburan, kemudian antum masuk akhirat, ngelihat nerakanya, itu namanya ainul yakin. Lalu antum masuk ke dalam neraka, itu hakul yakin. Ya gitu. Ya misalnya air nih, ya, atau apel. Kalau ada apel, ini namanya apel itu enak, ilmu yakin. Pas antum lihat apelnya, ainul yakin. Pas antum gigit, wah, itu namanya hakul yakin. Ya, cuma kita jangan nunggu mau mati atau mati untuk menyadari ini. Jadi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Nah, itu dianggap antum jangan baca langsung. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Stop. Walaupun surat ini pendek. Ya, sekali-kali kalau kamu mengetahuinya secara yakin. Nah, itu. Masalahnya Pak, di tafsir itu kalau kamu tahu yakin, niscaya kamu akan beribadah taat, tidak lagi alhaakumut takatsur gitu. Kelak baru latarawunnal jahim. Kelak kalian akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian akan melihatnya dengan mata. Dengan mata. Apakah semua orang melihat? Ya, ada yang mengatakan yang melihat itu cukup yang jahat-jahat gitu. Yang mukmin nggak perlu lihat. Wa burizatil jahimu. Jadi ditampakkan neraka jahim hanya kepada orang-orang tertentu yang lihat. Tapi kalau Ibnu Abbas, semua kita masuk neraka. Semua kita ini masuk neraka. Menurut surat Maryam. Antum bisa buka surat Maryam, surah keberapa Maryam? Surat 19. Yang pegang Quran ya nanti dibaca terjemahnya itu.
ayat 71. Baca 71. Wa im minkum illa wariduha. Ya, kalian semua pasti mendatanginya. Wariduha ay mendatanginya. Apa maksud mendatanginya? Mendatangi itu ada dua. Bapak saya datang ke pesantren. Ternyata datangnya cuma di pintu, tidak masuk ke dalam. Seperti falamma warada ma'a Madyan. Ketika Nabi Musa datang ke sumur Madian, Nabi Musa enggak masuk ke dalam sumur. Nabi Musa cukup di atasnya sumur. Enggak seperti Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur. Nah, itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Antum artikan coba apa itu? Saya baca di sini artinya. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ay yadkhuluha. Maksudnya wariduha itu ay wat yadkhuluha, maksudnya masuk. Jadi antum tenggelam semua ke neraka. Cuman kalau yang muslim summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Tapi yang dolim-dolim dibiarkan di situ. Ya, ada yang meriwayatkan kejebur tapi apinya tidak panas katanya. Ya itu tafsirannya. Kalau tafsiran warodanya bisa masuk, bisa di tepi. Ya itu. Antum seperti ke tepi kawah Bromo. Kalau antum masukkan kepala, antum bisa masuk. Banyak orang yang jatuh ke septic tank, tempat penampungan bangtai itu, bangtai septic tank atau sumur yang lama nggak dipakai. Lalu antum lihat masuk ke dalam, kena hawanya pusing-pusing, antum bisa jatuh ke dalam. Ya, ada yang beberapa yang mati ke situ. Kerjaan nggak siap. Ya, summa latarawun nal jahim. Latarawun nal jahim. Summa latarawun ainal yakin. Lalu nah, yang terakhir summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Apa yang antum lupakan? Ini yang antum lupakan alhaakumut takatsur. Yang dilupakan adalah latus alunna, bahwa kita kelak di akhirat dimintai pertanggungan jawab. Nah itu problemnya. Jadi walaupun keliling-keliling sampai akhirat, maksudnya itu alhaakum latus alun. Jadi yang dialhakan kita itu adalah yang tanggung jawab. Nah itu. Kalau nggak tanggung jawab kita gini-gini biarin aja. Kadang kita lebih sibuk. Nah coba antum ya, departemen kebersihan. Ternyata sibuk ngurusi keamanan, sibuk ngurusi. Orang kebersihan tuh ngurusnya kebersihan. Departemen dakwah ngurusi itu aja nggak kelar-kelar. Antum tahu, antum yang jadi departemen, sebetulnya yang sulit itu bukan jadi departemennya. Iya.
Antum misalnya suruh ngaji, suruh gini, yang sulit bukan itu. Suruh sholat, bukan ini yang sulit itu. Yang sulit itu bangunin anaknya gitu loh. Gimana caranya? Nah di situ kalau antum nggak pernah jadi ini, nggak pernah jadi ini, nanti sampai tua tuh nggak punya perasaan kayak gitu. Oh kalau ini males nih, kalau jam sekian ini caranya bangunnya gini. Kalau antum belajar kayak gitu, nanti tahu caranya nangani. Ya, jangan dianggap menjadi departemen itu sebagai beban berat. Tapi antum anak muda yang harus belajar, belajarkan menyelesaikan problem. Jadi kalau antum jadi guru, kadang yang bukan ini antum jadi guru ngaji gitu. Bukan jadi guru kamu supaya ngajinya dengerin yang susah, bukan. Kapan anaknya kok males, kok gak berangkat, kok gini. Nah, menyelesaikan itunya kadang lebih sulit daripada materinya sendiri. Ya gitu. Ya. Kalau saya kan dibiarin antum. Nah, antum tidur, biarin. Problem kayak gitunya lebih sulit. Nah kalau antum sudah biasa ketemu gini, apalagi antum yang sama-sama muda gitu kan, nggak punya kewajiban untuk ngopeni antum, harus ngopeni antum. Sudah, baru ngepel, anak baru jalan pakai sendal, nyeplok abunya, baru ngepel. Mau diapain coba? Oh kalau di Putra dipentong. Ada anak kecil yang ini kelas 5 atau kelas 6 pukul sama sapu. Buk. Saya tanya setelah selesai, kenapa kamu pukuli? Kan kasihan anak-anak. Tahu jawabannya. Orang saya juga dulu digituin, Ustaz. Masya Allah. Ternyata antum balas dendam kepada bukan orangnya. Dia dulu dilatih gitu. Akhirnya setelah dia yang gede, cari korban. Coba bayangkan coba. Ya, apa aja yang ditanya? Apa aja yang ditanya oleh Allah? Yang ditanya oleh Allah adalah nikmat. Nikmat itu apa? Kalau antum makan kurma separuh itu ditanya. Nikmat itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi antum sudah dikasih nasi, dikasih tahu pucat, dilempar-lempar tahu pucat, tahu pucat. Itu ditanya itu. Ya. Ya, hari ini coba nikmat hari ini yang antum tidak pahami adalah daerah lain banyak kekeringan. Banyak ngantri untuk ngambil air. Banyak yang tidak mandi. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur sudah berapa kampung, terutama daerah Jogja ya. Dari dulu kalau Jogja itu Kulon Progo mana itu, Gunung Kidul, itu sampai meres air dapat air. Di Sampang Robatal, mulai Robatal sini. Sungainya tuh kering, biasanya ke sungainya kering. Kadang-kadang kalau ada sisa di TV itu ada yang sampai 2 hari ngambil sedikit-sedikit itu keluar dikit-dikit. Kita juga rigur. Lihat ada aing katanya. Ya jadi itu ditanya nanti. Kalau hadis-hadisnya banyak lah ya. Ya jadi ditanya tentang nikmat yang kita sampai yang kita makan itu ditanya. Antum syukuri, antum mubadirkan, antum apakan. Ya, sehingga kalau antum baca ini, antum menjadi orang manusia, orang muslim yang efektif, produktif, yang paling tidak responsibility, yang bertanggung jawab. Karena akan ditanya oleh Allah. Kiamat itu artinya apa? Kiamat itu artinya kita datang menghadap kepada Allah. Antum nggak usah ngadep kepada Allah, ngadep dulu misriyah, ngadep misriyah kepada si A, segera datang ke kantor, datang menghadap kepada misriyah dan Ustazah Ruhul Wahyuni. Antum mulai langkah pertama itu sudah berat. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya gitu. Apalagi menghadap kepada Allah. Ya. Ya, sekira itu barangkali yang bisa dibacakan. Aku di koordinator. Bentar. Untuk terapi yang di bawahnya itu nomor 3 pelajaran, itu salah itu. Kayak yang kemarin ya. Pelajaran. Seruan fokus akhirat, anggap ringan kehidupan dunia. Kehidupan dunia cepat bagai kilat menyambar. Akhlak orang kafir sibuk dengan nikmat, meninggalkan pemberi nikmat. Akhlak muttaqin mensyukuri nikmat, bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan beribadah dan takwa. Antum kalau dikasih uang 1 juta, antum berterima kasih kepada yang ngasih. Ngerti ya? Dikasih 1 juta, berterima kasih kepada yang ngasih. Dikasih 10 juta, terima kasih kepada yang ngasih. Dikasih 1 M, lupa sama yang ngasih, sibuk sama 1 M. Nah gitu. Banyak orang lupa kepada Allah yang ngasih karena sibuk dengan yang lain, terlalu banyak. Ya, aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.